Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang bergabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan, khususnya pada bidang matematika. Nah, materi kita pada kali ini yaitu kita akan membahas tentang kekontinuan. Nah, dimana kekontinuan ini juga masih berkaitan dengan limit. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kekontinuan fungsi ya pada satu titik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu bahwa suatu fungsi dikatakan kontinu di satu titik ya. Misalkan di sini x sama dengan a ya. Jadi di suatu titik misalkan x sama dengan a jika memenuhi. Jadi tidak langsung, tidak serta-merta suatu fungsi itu bisa kontinu ya. Jadi ada syarat yang perlu yang dipenuhi. Nah, syarat itu adalah jadi ada 3 syaratnya. Yang pertama itu FA ada, jadi nilai FA-nya ada. Kemudian yang kedua limit fx. Jadi dari limit fungsi fx itu untuk x menuju a itu ada. Dan yang terakhir adalah limit. Dan yang ketiga itu limit fx atau limit fungsi fx untuk x menuju a itu sama dengan nilai fungsi f di a. Seperti itu. Jadi fungsi itu harus memenuhi ketiga syarat ini sampai ia bisa dikatakan bahwa dia kontinu di satu titik. Jadi saya ulangi bahwa yang pertama itu fungsi ya, FA itu ada, jadi fungsinya di A itu ada. Yang kedua limit fungsi di mana x itu menuju a ini juga ada. Nah, dimana untuk mengetahui limit dari fungsi tersebut ada atau tidak, kita harus mengecek limit kiri dan limit kanannya. Jadi untuk limit kirinya ya, limit fungsi dari x menuju a dari kiri ya, ini ada tanda negatifnya, berarti dari kiri. Kemudian itu harus sama dengan limit fungsi atau fx di mana x menuju a dari kanan, seperti itu ya, ini tandanya. Nah, jadi untuk mengecek limit fungsi x menuju a itu ada, kita harus mengecek limit kiri dan limit kanan. Apalagi untuk fungsi yang visualize atau yang banyak aturan, yang memiliki banyak aturan. Nah, kita harus memeriksa limit kiri dan limit kanannya. Dan yang ketiga yaitu limit fx di mana x menuju a ini harus sama dengan fungsi nilai fungsinya di a. Nah, jadi ini nilai syarat yang terpenting di mana syarat pertama harus sama dengan syarat kedua, seperti itu ya. Sebenarnya untuk materi kekontinuan ini, pendekatannya secara grafik itu adalah ketika kita melihat grafiknya itu menyambung. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa grafiknya itu kontinu atau fungsinya itu kontinu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di pembahasan yang berikut ini. Nah, ini dia ada 4 grafik ya, 4 gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang kita mau cek masing-masing grafik apakah dia kontinu atau tidak. Kita coba untuk gambar yang pertama. Nah, untuk gambar yang pertama untuk syarat yang pertama, apakah FA ada? Nah, di sini ya, di gambarnya itu kita bisa lihat bahwa di sini pada titik x, ini sumbu x ya, x itu sama dengan a. Di sini bulatannya itu kosong ya, bisa dilihat ya sama-sama. Sehingga fungsi di titik a ini tidak terdefinisi karena di sini adalah
bulatan kosong. Sehingga langsung kita bisa tarik kesimpulan bahwa FA tidak ada. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut di gambar yang kedua. Tapi sebelum itu kalian sudah tahu kan, berarti untuk grafik yang pertama itu dia tidak kontinu. Oke, bisa ya? Nah, lanjut di gambar yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua, kita lihat di syarat yang pertama, apakah FA ada? Nah, bisa kita lihat, jadi di sumbu X ya, pada titik A, di titik A, apakah FA-nya ada? Nah, bisa kita lihat berarti FA-nya ada di I2 ya, karena di sini bulatannya penuh, sehingga kita bisa tuliskan FA-nya itu sama dengan I2 ya, seperti itu ya. Jadi titik di A ini terdefinisi di titik I2. Jadi sehingga untuk syarat yang pertama itu terpenuhi. Sekarang kita lihat lagi syarat yang kedua, apakah limit kanan sama dengan limit kirinya? Nah, pada gambar juga terlihat jelas bahwa di sini kita bisa lihat limit kiri ya, di sebelah kiri dari A ini itu limitnya ada di, atau daerahnya ada di I1. Sedangkan untuk limit kanan atau di daerah kanan itu berada di I2 ya. I1 dan I2. Sehingga karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa limit fungsi fx di A ya, itu tidak ada. Sehingga untuk grafik yang kedua ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dia tidak kontinu. Oke, bisa dipahami ya. Next, kita lanjut pada gambar yang ketiga. Nah, pada gambar yang ketiga, kita bisa cek syarat yang pertama, apakah FA-nya ada. Nah, untuk gambar ketiga ini kita bisa lihat ya, FA-nya itu ada ya, di sini bisa dilihat yang di bulat penuh. Oke. Sehingga bisa kita tuliskan, jadi FA-nya ada. Nah, selanjutnya untuk syarat yang kedua, apakah limit kiri dan limit kanannya itu sama? Nah, kita lihat limit dari kiri dan limit dari kanan itu sama ya. Sama, nilainya itu ada di I1. Oke, jadi ini limit kiri dan limit kanannya itu sama. Sehingga bisa kita tuliskan, sehingga syarat yang kedua ini terpenuhi. Jadi kita bisa tuliskan limit fungsi untuk X menuju A itu sama ya, atau ada nilainya itu I1. Oke, nah kita lihat syarat yang ketiga, apakah memenuhi syarat. Nah, di sini kita lihat lagi di gambarnya bahwa untuk nilai limitnya itu ada di sini dan nilai fungsinya ada di sini, sehingga tidak sama ya. Bisa dilihat ya, nilai limitnya ada di sini dan fungsinya ada di sini. Nilai fungsinya ada di sini, sehingga syarat yang ketiga itu tidak terpenuhi, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa gambar yang ketiga ini tidak kontinu. Jadi dia tidak memenuhi syarat yang ketiga ya. Jadi ini penyebabnya, ini sebabnya. Oke, jadi gambar yang ketiga ini tidak kontinu. Kita lanjut pada gambar yang keempat. Nah, pada gambar yang keempat kita bisa lihat bahwa ini adalah contoh dari fungsi yang kontinu. Mengapa? Yang pertama, syarat yang pertama yaitu FA-nya ada. Nah, di sini kita bisa lihat bulatannya penuh ya, sehingga bisa kita ketahui bahwa FA-nya itu ada. Selanjutnya, untuk syarat yang kedua yaitu apakah limit kiri dan limit kanannya itu sama. Nah, di sini kita bisa lihat ini limit kiri dan ini limit kanan ya, itu sama ya, berada di sini.
di gambar ini terlihat jelas. Kemudian syarat yang ketiga, apakah nilai limit dan nilai fungsinya itu sama. Nah, kita bisa lihat nilai fungsinya di sini dan nilai limitnya juga di sini, sehingga untuk gambar yang keempat ini atau gambar yang terakhir ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa fx-nya itu kontinu. Jadi yang flashback lagi, jadi untuk grafik yang pertama dia tidak kontinu ya, disebabkan karena FA-nya tidak ada, di sini bulatannya kosong, sehingga syarat-syarat yang kedua dan yang ketiga ini sudah pasti tidak terpenuhi. Untuk gambar grafik yang kedua, yaitu yang pertama juga dia memenuhi ya, FA-nya ada, yaitu nilainya di I2, namun dia tidak memenuhi syarat yang kedua dan tentunya yang ketiga juga, karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Kemudian untuk gambar grafik yang ketiga itu juga tidak kontinu, disebabkan karena nilai fungsi dan nilai limitnya itu tidak sama ya, jadi syarat yang ketiganya tidak terpenuhi. Dan inilah contoh grafik yang memenuhi ketiga syarat dan bisa dikatakan kontinu. Bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita masuk pada contoh soal. Oke, jadi ini contoh soalnya, yaitu periksalah kekontinuan fungsi berikut di titik X sama dengan 2. Nah, jadi kita langsung saja mengeceknya dengan cara, jadi kita langsung cek syarat yang pertama, yaitu apakah F2 ini ada. Nah, bisa kita lihat bahwa, kelihatan nggak sih ini F? F ya. Oke, jadi apakah F2-nya ini ada? Nah, kita bisa lihat dari ketika kita mensubstitusikan 2 ke fungsinya. Oke, nah ketika kita mensubstitusi 2 kepada di fungsinya itu ternyata menghasilkan 0/0. Nah, dimana bentuk 0/0 itu kan tak terdefinisi, sehingga di sini kan kita bisa tahu syaratnya itu X dikurang 2 itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga X ini tidak boleh sama dengan 2. Sehingga untuk nilai F2-nya di contoh soal yang pertama itu tidak ada. Sehingga bisa kita tuliskan F2 ini tidak ada. Nah, karena syarat 1 tidak terpenuhi, maka syarat 2 dan 3 juga sudah pasti tidak terpenuhi. Sehingga untuk contoh yang pertama ini berarti fx-nya tidak kontinu di titik X sama dengan 2. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini termasuk contoh soal yang piecewise, yang artinya itu memiliki beberapa aturan atau banyak aturan. Nah, di sini kita bisa lihat fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2 untuk, ya ada syaratnya, yaitu x-nya tidak sama dengan 2. Kemudian fungsinya kedua yaitu 3, dimana untuk syaratnya itu x-nya itu sama dengan 2. Langsung saja kita cek syarat yang pertama, apakah F2-nya ada. Nah, di sini langsung kita bisa tahu bahwa F2-nya itu ada. Mengapa? Karena sudah jelas ketika X-nya sama dengan 2, maka fungsinya itu adalah 3 ya. Nilai fungsinya itu 3. Sehingga bisa kita tuliskan F2 ini sama dengan 3, yang artinya F2-nya itu ada. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut untuk syarat yang kedua, yaitu apakah limitnya ada. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita bisa lihat fungsinya ini tidak mengalami perubahan untuk X sama dengan 2, sehingga mungkin sketsanya seperti ini. Jadi mungkin sketsa grafiknya seperti ini ya. Untuk X sama dengan 2 di sini, untuk grafiknya di sini akan bulat kosong ya. Kemudian mungkin nanti ada nilai lain ya. Misalkan di sini I untuk titik X sama dengan 2. Jadi mungkin untuk gambar nomor 2 ini sketsanya seperti ini.
sehingga di kiri maupun di kanan grafik ini tidak mengalami perubahan ya, mengalami perubahan signifikan terkait aturannya tadi, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Nah, untuk nilai limitnya kita bisa periksa. Oke, jadi limit x menuju 2 dari fungsi x kuadrat dikurang 4 per 2 per x kurang 2 itu sama dengan limit, jadi kita faktorkan ya, fungsinya diperoleh x plus 2 dikali x min 2 per x min 2 dari x menuju 2. Di sini ada saling menghabiskan, ada yang saling menghabiskan, sehingga diperoleh limit x plus 2 untuk x menuju 2, sehingga diperoleh, substitusikan, sehingga diperoleh 4. Nah, di sini kita bisa lihat nilai limitnya yaitu 4. Nah, sedangkan nilai fungsinya itu adalah 3. Sehingga dari penjabaran ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai limit ya dari fungsi ini itu tidak sama ya, dari fungsi ini itu tidak sama dengan nilai fungsinya, sehingga syarat yang ketiga itu tidak terpenuhi, dan itu berakibat bahwa fungsi ini itu tidak kontinu. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga kita cek dulu syarat yang pertama, apakah FA-nya ada. Nah, di sini karena sudah ditentukan di titik X sama dengan 2, sehingga yang kita cari adalah F2. Oke, jadi apakah F2-nya ada? Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini kita harus cari di mana F2-nya. Nah, kita bisa lihat di aturannya bahwa di sini yang memiliki syarat X lebih dari atau sama dengan 2 ya. Berarti kita ambil fungsi yang ini ya. Karena kalau di sini fungsi yang pertama itu, atau syarat yang pertama mengenai X kurang dari 2. Jadi 2-nya tidak termasuk ya. Sedangkan yang kita cari itu titik X sama dengan 2. Sehingga kita mencari untuk syarat yang ini sesuai ya. Kemudian kita substitusikan 2 ini ke sini, sehingga diperoleh 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sudah jelas F2 nya ada ya, nilainya 3, sehingga untuk syarat yang pertama itu terpenuhi. Sekarang kita cek lagi syarat yang kedua, apakah limit kiri dan limit kanannya itu sama. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa limit fx dari kiri ya, itu limit fungsi x tambah 1 ya. Jadi dari kiri ini karena dia x-nya kurang dari 1, sedangkan yang ini dia x-nya lebih dari atau sama dengan 2, jadi ke kanan ya. Nah, untuk yang kiri itu fungsinya ini, sehingga ketika disubstitusi dimasukkan nilai x-nya, yaitu diperoleh 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk limit kanannya, limit fungsi fx dari kanan, yaitu limit x pangkat 2 dikurang 1 ya, dari ini fungsinya. Kemudian diperoleh 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 3. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya itu sama-sama 3 nilainya, maka syarat yang kedua itu ada. Oke? Nah, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut pada syarat yang ketiga. Nah, untuk syarat yang ketiga mudah sekali ya, kita tarik kesimpulan. Karena mengapa? Dilihat saja di syarat yang pertama itu kita peroleh 3 ya, nilainya nilai fungsinya itu 3, dan ternyata untuk limit kiri dan limit kanan itu juga 3. Wah, bagaimana, betul kan? Sehingga kita bisa langsung menarik kesimpulan bahwa jadi limit fungsi dari x menuju 2 itu sama dengan nilai fungsinya ya, nilai fungsinya di 2. Nah, nilainya itu sama, yaitu 3. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa fx continue di x sama dengan 2. Jadi untuk contoh yang ketiga ini adalah contoh fungsi yang continue. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat, siapkan catatan terbaikmu.
Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.